bersukacita bersama ya dengan keluarga Ibu Weni dan Bapak Ibu Weni untuk ulang tahun pada sebenarnya tanggal 27 Maret ya Bu ya. Tapi karena lain hal begitu ya diadakannya hari ini. Kita mau bersyukur, mau bersukacita bersama dengan kami dari Semarang bersama dengan rombongan Ibu Lasma Sianturi dari Adonai Ministry di Semarang. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan nyanyi satu lagu segala puji syukur ya. Kita nyanyikan lagu dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Semua yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan namamu. Haleluya.
kepada hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena anugerah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami dipersekutukan bersama dalam suasana yang berbahagia, di mana Tuhan menambahkan satu umur lagi kepada Ibu Weni, usia yang ke-51, usia yang luar biasa indah, sudah melewati masa setengah abad, sesuatu hal yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh Ibu Weni dan keluarga. Biarlah Tuhan di usia yang bertambah ini, bertambah-tambah pula hikmat Tuhan, bertambah-tambah pula kasih Tuhan, dan bertambah-tambah pula berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Ibu ini bisa merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa bersama dengan suami dan juga anak-anak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Tuhan acara ini dalam tangan kuasa Engkau saja. Terlebih lagi ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lasma Siago. Kami diberkati, kami beroleh sesuatu yang luar biasa dari firman-Mu. Kami serahkan Tuhan acara ini dalam tangan kuasa Engkau saja. Dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan kita rasakan hari lepas hari secara luar biasa. Amin. Banyak hal yang sudah kita lakukan, semuanya itu terjadi karena berkat-Nya. Kita patut bersyukur karena semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. Ku
yang kami bilang hanya Engkau Tuhan Yesus baik. Dalam segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Ini hari yang berbahagia. Ya. Buat rekan kita Ibu Weni dan Pak Wibowo dan Aurel sebagai putri yang dikasihi Pak Wibowo dan Ibu Weni. Sementara Ibu Weni birthday-nya tanggal 27 Maret, dirayakan di bulan April karena kesibukan dan karena keadaan, ya. Tapi tidak apa-apa. Maju katanya orang Chinese tidak boleh, itu enggak. Mundur boleh. Bagi saya semua hari itu baik. Nggak ada kata hari yang nggak baik. Di hari yang berbahagia ini, bagaimana saya melihat, ya, rasa syukur buat Pak Wibowo ini semakin muda, semakin jangkis, gaul sekali, ya. Saya lihat di story-nya dengan ibu, dengan Aura, lupa usia nih, ya, kembali ke masa muda. Nah, kalau mau dilihat, nggak gampang Pak Wibowo ini mau berselfie-selfie, betul nggak Pak Wibowo? Betul kan? Dulu kamu minder, malu. Kamu ganteng kenapa malu Pak? Nah, ini harus dibuang. Kamu nggak pemalu kan? Kamu nggak karisi mama papamu kan? Karena apa? Kamu punya kondisi yang dahsyat, ya. Jadi keminderan itu adalah dampak orang malu Pak, tapi sombong halus. Betul nggak Pak Pendeta? Betul ya? Orang minder itu sombong halus, nggak ada sombong yang kasar. Kalau saya kepedean, tandanya sombong juga Pak. Kepedean salah, minder salah, ya. Bagaimana saya lihat perkembangan hari lepas hari Bu Weni ini sukanya nyanyi, ini guru musiknya. Hah? Semakin banyak perkembangan, jadi rumah tangga Pak Wibowo semakin kemesraan ini. Asik, betul gak? Janganlah cepat berlalu. Yuk nyanyi yuk. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Coba boleh berdiri Pak, pegangan tangan. Hatiku dah. Ayo Aurel, ayo pegangan. Tetap di samping. Ayo Aurel, mesra sampai 4 kali, tak apa-apa. Ayo. Hatiku damai, jiwaku tenang bersamamu. Ayo kemesraan, sama-sama yuk. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Takut tak apa. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tenang di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tenang bersamamu. Amin. Saya tidak tahu teman Pak Wibowo atau Bu Weni ini seperti apa. Karena sama-sama pendiam kok bisa jadi ya. Ya, punya putri yang cantik, bodinya oke, tapi tidak berani jadi model. Nah, ini salahnya, ya. Kalau bisa talentanya harus dikeluarin Aurel. Body tinggi, wajah cantik, tidak apa-apa. Yang penting apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya lihat semakin hari Pak Wibowo sudah berbeda jauh. Ya, semakin usianya nambah semakin ganteng Pak Wibowo. Hati-hati Bu Weni. Mesti ada lampu merahnya, ya. Jadi kalau orang yang di dalam Tuhan, malu itu udah nggak ada, minder itu ketakutan udah nggak ada. Karena apa? Kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ini request dari Ibu Weni,
Mazmur 9 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi bagaimana Mazmur Daud dikatakan begini, aku tuh mau selalu bersyukur kepada Tuhan, baik tidak baik waktunya, ya. Pokoknya gini, aku mau dengan segenap hati, seperti lagunya apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam ketulusanku, ku angkat hati, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Saya percaya Pak Wibowo, Ibu Weni, Orel selalu dalam hadirat Tuhan, ya. Karena apa? Punya satu kerinduan, kehausan akan Tuhan dengan segenap hatinya. Makanya Pak Wibowo dan Ibu Weni dan Aurel di sini dikatakan apa? Saya tuh mau menceritakan segala perbuatan baik Tuhan. Dulu Pak Wibowo pendiam, mendekati Ibu Weni gak gampang, betul gak? Ada satu paksaan, betul gak Pak? Aku harus berumah tangga. Kalau gak ada paksaan dalam diri Pak Wibowo, berarti gak berumah tangga ya Pak? Betul? Wih, ngakuin. Karena ada dorongan Pak Wibowo memaksakan dirinya harus punya pernikahan. Pernikahannya usianya lambat lagi ya Pak? Bukan anak ABG kan? Kalau anak ABG kan 25 ke bawah. Pak Wibowo berapa? Kenangan yang terindah, ya. Walaupun telat, ternyata Tuhan kasih anugerah Aurel, ya. Aurel juga punya satu pertumbuhan masa kecil yang lucu, imut, namanya baru tunjukin. Kenapa Aurel semakin dewasa semakin malu, ya. Dulunya katanya nggak malu, pemberani. Tapi di sini kita melihat Aurel semakin hari sudah punya perubahan, ya. Karena apa? Sudah mau mempunyai satu hubungan yang baik, suami istri, anak dengan orang tua. Kadang Aurel juga malu menyatakan keinginan hatinya. Udah punya pacar belum Aurel? Kenapa belum? Takut tunjukin papi mami? Enggak ya? Masih belum. Nah Pak Wibowo kalau putrinya punya pacar diizinin enggak? Waduh, aku masih SMA, ya toh? Aku masih anak satu sekolah, tapi tidak apa-apa Pak. Seperti lagunya Obe Mesak gimana? Mau aku mau. Yuk. Ada semut merah, tuh bisa Pak Wibowo di sekolahan, yuk. Yang berbaik di dinding pada semut, menentang curiga, silakan penutannya, sedang apa di sini? Menunggu gue sekian tahun ya Pak Wibowo.
ya, buat kedepannya, tapi yang benar-benar punya takut akan Tuhan. Nah, di sini Ibu Weni selalu menceritakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Pertolongannya selalu baru setiap hari. Nah, bagaimana Ibu Weni membuat waktu-waktunya bersama dengan putrinya dari pagi antar sekolah, betul tidak? Sore menunggu, sementara bapak cari uang. Di sini yang paling happy siapa? Bapaknya apa ibunya apa anaknya? Aurel? Anak? Ya, pagi-pagi buta papamu cari Tuhan dengan mamamu, betul enggak? Aurel masih enak-enakan di tempat tidur nganggu kloes jam 6, 7, buru-buru deh ke sekolah, betul enggak? Kalau mau dibilang, Aurel itu punya anugerah, punya Papa Wibowo yang ganteng. Bisa nyanyi gak? Anugerahmu, ya? Anugerahmu Tuhan, itu yang mempesona. Kamu bisa ngomong gak sama papi mami? Mam. Nyari bahagia loh. Tapi orangnya panggil ya. Suka nggak Pak Wibowo? Seorang orang tua kan butuh pengakuan anaknya, betul nggak? Kalau anak ini menyatakan thank you, wah Pak Wibowo ambil tisu tersentuh. Karena orang tua dulu nggak romantis sama anak, ya ada jarak. Sementara sekarang nggak ada jarak. Anak itu dijadikan sahabat. Saya juga punya 5 ponakan, saya nggak bikin batasan. Dengan ponakan saya dengan apa adanya, bukan ada apanya ya Aurel. Kamu anak Pak Wibowo bukan ada apanya, tapi apa adanya. Ya ketemu papa ganteng, mama cantik, Aurel nggak apa-apa. Mamamu? Iya. Pengakuan lagi. Berarti gue ini perlu mengkoreksikan diri di hari kamu berbahagia. Kamu harus kurangi dulu frekuensimu ya. Berarti papanya udah bawel, mamanya yang bawel. Apa yang kamu mau beri di hari berbahagia buat mamimu? Nyanyi. Nanti sembang lagi ya. Jadi kita melihat Mazmur 9 ayat 2 ya. Bagaimana kitab Mazmur dikatakan tadi ya, dengan segenap hatinya, bagaimana Pak Wibowo dan Ibu Weni mengakui semua perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupannya. Biarlah di hari yang berbahagia ini, di pagi yang sukacita, Pak Wibowo dan Ibu Weni dan Aurel diberkati dengan cara yang dahsyat. Firman saya cukupkan. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat 1 tahun kau tambahkan di atas Ibu Weni. Berkat anugerah kasih yang daripada Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Weni. Diberkati kesehatannya, diberkati kedua tangannya yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkati suaminya, apapun aktivitas kesehatan yang daripada Tuhan melimpah turun buat Pak Wibowo. Diberkati Aurel di masa stadinya. Biarlah kepintaran takut akan Tuhan, kerinduan kehausan akan Engkau selalu ada di atas Aurel. Beri pasangan nanti kalau Tuhan izinkan yang benar-benar takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan Bapak Pendeta sesi yang keduanya. Selamat pagi semuanya, selamat datang di ulang tahun Weni. Sebenarnya saya ini nggak tahu kalau disuruh khotbah seperti Ibu Lasma, tapi nggak tahu ini ya. Tapi menarik sekali, jadi pada hari ini adalah hari yang berbahagia untuk Weni dan anaknya juga, suaminya apalagi sudah mau bersama-sama ya. Dan semoga hari kelahirannya ini membawa damai sejahtera untuk selamanya. Kiranya seperti itu saja. Saya tidak banyak bicara Bu, jadi sudah cukup ya
ini semoga mendapatkan mimpi yang indah Amin. ya semuanya, dan bagi para tamu juga mendapatkan hari yang ikut berbahagia mendukung kebahagiaan dari Weni. Kiranya ditambahkan umurnya sampai tua, sampai anaknya juga dewasa nanti. Ya, kiranya seperti itu saja. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bu. Baru kali ini lihat Pak Pendetanya malu. Berarti tidak salah lagunya tadi Obi Mesak ya. Malu, aku malu pada semut merah. Ya tuh, nggak apa-apa Pak. Yang penting kehadiran Bapak dan berkat melalui hidup Bapak diberkati Pak Bimo dan Ibu. Sementara sesi selanjutnya Ibu Weni saya serahkan seperti yang tadi diminta susunan acaranya. Selamat pagi Bu Lasma dan rombongannya, Pak Slamet dan keluarga, juga saudara-saudara dan teman saya. Ini semua berkat kuasa Roh Kudus, saya bisa mengadakan acara syukuran yang luar biasa. Karena seperti kita ketahui bersama, begitu dahsyat dan ajaibnya perjalanan hidup saya sampai usia 51 ini. Jadi saya tidak hanya ambil sendiri kebahagiaan itu, tapi saya akan menyebarkan kabar sukacita dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Yesus Kristus yang selalu mendampingi perjalanan hidup kita semua. Tentunya kita pasti punya salib masing-masing, tapi jangan pernah takut dan ragu. Tetap jalan bersama Yesus. Jadi bagi semua yang hadir di sini termasuk saya, tidak ada orang tidak punya masalah. Tapi percayalah dalam perjalanan hidup saya ini, di balik setiap permasalahan selalu ada berkat besar. Kita ketahui semua. Sebagai persembahan syukur, saya akan menyanyikan lagu Mengampuni. Sebab dalam pujian penyembahan supaya layak kita semua manusia berdosa, kita persembahkan hati kita apa adanya, kelemahan kita dan kelebihan kita hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sebelum saya mulai lagu ini, marilah kita semua renungkan. Kita pejamkan mata, kita sadari kita semua punya luka batin, tapi Yesus selalu menyembuhkan. Dia punya banyak cara. Marilah kita tarik nafas yang panjang, hembuskan, rasakan kasih Yesus memasuki hati kita sampai relung yang terdalam. Biarlah kita semua disentuh dengan cintanya. Dia sembuhkan dan dia selesaikan semua persoalan yang tidak kita mengerti. Marilah kita dengan sepenuh hati menyadari kelemahan dan keraguan hati kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi,
seperti hati Bapa. Seperti hati Bapa mengakui mengasihi Dia datang. Puji syukur dan terima kasih atas kerahiman hati kudus-Mu Yesus. Apalah arti kami, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun profesi kita, saat ini Yesus hanya menginginkan kita kembali kepada Yesus. Mau seberapa besar harta, seberapa besar kesuksesan, apapun yang kita miliki, semua itu hanyalah titipan. Yesus menginginkan kita semua menyadari bahwa waktu Tuhan kita tidak ada yang tahu. Marilah kita perbaiki diri kita masing-masing untuk mempersembahkan kepada Allah Bapa yang sudah begitu baik atas pengampunan yang terus diberikan. Saat ini rasakan curahan kuasa Roh Kudus memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kita masing-masing. Karena hanya dengan cinta, apapun persoalan hidup kita diselesaikan dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Marilah kita tepuk tangan buat Yesus yang sudah begitu besar kasihnya kepada kita semua. Untuk lagu selanjutnya kita persembahkan hati. Tuhan melihat hati. Marilah kita dengan sepenuh hati mempersembahkan kepada Yesus. Bagaimanapun keadaan kita,
selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menolongku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat Puji syukur kepada Tuhan, kita masih bisa bernafas sampai detik ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Pernahkah kita bersyukur bisa bernafas gratis? Coba yang sudah pernah bersyukur untuk bernafas gratis, silahkan tunjuk tangan. Puji Tuhan. Karena bagi kita nafas itu seperti hal yang biasa. Tapi kalau kita melihat di ICU, bagaimana orang itu sulit bernafas. Semoga itu bisa menyadarkan kita bahwa berapapun harta, kalau tidak bisa nafas itu juga menderita banget. Betul? Lalu apakah sudah pada lapar? Ya demikian. Ini gimana ini? Atau mau duet? Atau mau nyanyi sendiri? Karena Yuki juga besok itu ulang tahun. Cuman nanti ulang tahun ada syukuran sendiri dengan caranya sendiri. Karena kita harus selalu bersyukur dan bersyukur supaya tidak ngantuk dan tidak lapar. Marilah kita semua ikut bernyanyi. Bisa buka di itu internet Kekuatan Hati. Bisa mau ikut maju untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong.
yang membuat saya masih bisa berdiri tegar sampai saat ini, karena Mami walaupun dibaptisnya terakhir, tapi seperti sabda Tuhan yang terakhir menjadi yang pertama. Seperti papanya Kojang juga, itu juga terakhir menjadi pertama. Kalau pesan dari Mami, pertama itu kalau orang emosi itu boleh ya, tapi jangan lama-lama, karena itu bikin sakit. Jadi bagi kita masih ada waktu untuk memperbaiki diri, semakin mendekat kepada Tuhan, supaya kita layak pada saatnya nanti kita harus kembali, dan kita tidak ada yang tahu. Inilah lagu dari Mahalini, Sisa Rasa. Melihatmu bahagia, satu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Kau buatku percaya ketulusan cinta, seakan bisa sempurnakan tiba. Masih jelas teringat
Slamet bisa untuk memimpin doa makan supaya tambah semangat juga. Silahkan. Mari saudara-saudara, sebelum kita menikmati makan siang, kita berdoa untuk makan siang hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami telah bernyanyi dan bersukacita di dalam ulang tahun Beni. Kiranya saat ini Engkau berkati kami semua. Bentar lagi bila kami akan menikmati makan siang kami, tolong